Bagi kita, perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau disuruh-suruh oleh siapapun. Guys, Indonesia melejit jadi negara dengan kekuatan militer keempat dunia. Ya, kedatangan kapal induk pertama Indonesia, Giuseppe Garibaldi, membuat peta kekuatan Asia Tenggara semakin jauh. Indonesia yang memang jadi yang terdepan kini makin menjauhi negara-negara kuat Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Kedatangan Garibaldi yang diprediksi bakal datang tanggal sebelum HUT TNI atau tanggal 5 Oktober ini membuat ketar-ketir negara-negara tetangga kita, terutama ya Malaysia. Kita tahu Malaysia sedang ngebet-ngebetnya teman-teman, menyenggol Indonesia, disenggol lewat ini 3 desa yang diklaim masuk jadi wilayahnya Malaysia, disenggol juga soal klaim mereka atas Ambalat. Nah, kira-kira setelah datang tuh kapal induk Garibaldi, mereka masih berani nggak nyenggol kita? Atau gimana? Atau mungkin mereka juga punya niatan buat membeli kapal induk? Nah, kan itu ramai kalau misalnya Malaysia kebakaran jenggot terus pengen beli kapal induk lagi. Wah, itu jadi berita hebat nih. Nah, teman-teman, ini informasinya ya, kita dapat ranking kekuatan Indonesia itu melejit menjadi peringkat 4 dunia. Nah, dengan kedatangan Giuseppe Garibaldi ini, Indonesia resmi menjadi penguasa Laut ASEAN. Karena ya nggak ada tuh negara-negara Asia Tenggara yang kuat mengoperasikan, yang mampu membiayai, membeli kapal induk, cuma Indonesia. Nah, kita bakal simak dulu deh teman-temannya penjelasannya jadi dari salah satu channel KL News seperti apa. Ya, tanpa panjang lebar, kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Indonesia masuk ke dalam 5 besar daftar angkatan laut bersenjata terkuat di dunia. Hal ini berdasarkan World Directory of Modern Military Warships. Indonesia menempati urutan keempat menyusul Amerika Serikat, China, dan Rusia. South China Morning Post melaporkan WDMMW menyusun daftar ini berdasarkan jumlah kapal perang dan kapal selam serta sejumlah faktor lainnya seperti usia armada, logistik, hingga kapabilitas pertahanan dan penyerang. WDMMW juga melihat keseimbangan sejumlah faktor terkait dengan jenis aset dan konsentrasi penempatan aset-aset. Mereka kemudian memberi nilai True Value Rating atas 36 angkatan laut negara yang mereka survei. Berdasarkan nilai akhir tersebut, WDMMW menempatkan Indonesia di posisi keempat setelah Amerika Serikat, China, dan juga Rusia. Jejak 40 kapal perang kepung Ambalat Malaysia, PM Anwar akhiri sengketa, perang atau damai. Meski PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat, bara api konflik masih membara di wilayah kaya minyak dan gas tersebut. Protes keras datang dari Parlemen Oposisi Malaysia pada 30 Juli terhadap Anwar Ibrahim yang berujung pada demonstrasi partai oposisi menentang kebijakan PM Anwar. Parlemen Malaysia mengklaim dasar putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 soal Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia, sekaligus mengklaim blok ND6, ND7 di Ambalat. Namun, Indonesia berpegang pada Deklarasi Juanda 1957 dan Hukum Internasional UNCLOS dan mengambil sikap tegas. Bahkan, pada tahun 2005, armada perang Indonesia sempat memberikan shock terapi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, mengerahkan 40 kapal perang yang dilengkapi alat tempur dan 5.000 personel marinir di perairan Ambalat. Ia menyatakan, langkah tersebut untuk memberitahukan kepada Malaysia dan dunia internasional bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah itu. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga sempat memanas lagi pada tahun 2009 dan 2015. Reaksi militer Indonesia tetap konsisten, siap meladeni provokasi dari pihak Malaysia.
Hal inilah yang membekas dalam ingatan PM Anwar Ibrahim hingga ia memilih untuk menyudahi konflik dan menggertak parlemen oposisi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Jika tidak mau berperang, maka harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Ia menegaskan bahwa pilihan terbaik adalah damai dan pendekatan negosiasi. Kita berada dalam hubungan terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan, lanjutnya. Respon serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Menhan, saat itu, Jafri Syamsuddin. Ambalat itu kita hindari dari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita hidup rukun, ujarnya. Pernyataan PM Anwar pada 27 Juli itu pun sejalan dengan respons dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan akan mengkaji kemungkinan ambalat digarap oleh PT Pertamina dan Petronas. Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka kerjasama akan dilakukan antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia. Di bidang migas, representasinya adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Tapi ini belum final, masih dalam kajian, ujar Bahlil pada Rabu 30 Juli malam. ND6 dan ND7 itu adalah sempadan Malaysia yang mutlak, yang tidak boleh dipertikaikan. Walaupun Indonesia menuntut atas nama ambalat. Apa yang disepakati dengan Presiden Subianto Prabowo Indonesia, kita tidak mudah menyerah 1 inci baik laut atau darat. Ibu kota Nusantara, sebab bila delegasi JKPK Tan Sri pergi ke sana, kita melihat sendiri bagaimana pembangunan IKN ini sangat impresif dan kita mesti bersedia untuk melakukan sesuatu. Economic kind of factor dibincangkan dengan negara Indonesia, what will suffer benefit? Kita tidak mahu bawa Sulawesi ini sebahagian daripada rantau Malaysia, because kita bentuk negara ini. Negara ini tidak lahir kalau tidak ada sapa dengan Sarawak. Pihak Indonesia tidak bersetuju. Kita tak ada. Walaupun mereka pada 2019 itu ada persetujuan, tapi dia kata now dia pertikai tentang intertidal. Apa penilaian kita? Pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Heboh. Belum lama ini, Parlemen Malaysia telah kisruh dan telah ketar-ketir pada Pak Prabowo, Indonesia, dan kemajuan dari IKN. Betul laksana saja. Ya. Itu tak betul. Butuh kami mati senyap. Tak betul. Tak betul. Beramai-ramai pertahankan PM Panglima kita. Dan dalam parlemen Malaysia tersebut, mereka kini telah meminta ND6 dan ND7, yaitu nama blok minyak yang terletak di Laut Sulawesi yang kini telah menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia untuk sepenuhnya masuk ke dalam wilayah Malaysia. Blok-blok ini kini dikenal juga sebagai blok ambalat oleh Indonesia. Dan dalam parlemen ini, sejumlah anggota parlemen Malaysia pun telah mendesak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk segera berani mengambil tindakan dalam memenangkan wilayah yang kini dalam kondisi sengketa tersebut. Harusnya keputusan ICJ 2002 itu terhadap ligitan dan sipadan memperkukuhkan bahwa ND6 dan ND7 itu adalah sempadan Malaysia yang mutlak, yang tidak boleh dipertikaikan. Walaupun Indonesia menuntut atas nama ambalat, tetapi that decision of the court ICJ, walaupun dia tidak menyentuh tentang sempadan laut itu, tetapi disebabkan ligitan dan sempadan itu kita punya, maknanya dia memperkukuhkan bahwa ND6 dan ND7 adalah kita. Yang ini perlu dipertahankan Tan Sri, kerana ND6 dan ND7 ini boleh meraih 1.4 trilion padu gas dan juga 760 juta ton minyak. Yang ini adalah khazanah besar yang tidak boleh terhakis dan dituntut oleh negara lain kerana ia adalah tanah laut milik Malaysia.
Yang itu perlu dipegang sekuat-kuatnya oleh mana-mana kerajaan, sama ada kerajaan yang akan dibentuk selepas ini ataupun kerajaan yang ada sekarang ini. Datuk Seri, sebab itu kita ingin tahu apa sebenarnya yang dipersetujui oleh Datuk Seri dengan Prabowo. Parlemen Malaysia saat ini juga sedang panik karena tidak mau ketinggalan atas kemajuan Indonesia yang saat ini telah sukses dan membangun ibu kota Nusantara yang mengesankan. Ibu kota Nusantara, sebab bila delegasi JKPK Tan Sri pergi ke sana, kita melihat sendiri bagaimana pembangunan IKN ini sangat impresif dan kita mesti bersedia untuk melakukan sesuatu. Wah, luar biasa ya keberhasilan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sampai-sampai membuat Malaysia ketar-ketir. Baik, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan kehebohan di Parlemen Malaysia yang telah membicarakan sepenuhnya masalah Presiden Prabowo, Indonesia, dan IKN. Buluran minta Perdana Menteri menyatakan bagaimana keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada tahun 2002 mengenai kedaulatan Pulau Legitan dan Sipadan dapat mempengaruhi penentuan sempadan maritim antara Malaysia dan Indonesia di kawasan Laut Sulawesi termasuk kedaulatan blok ND6 dan juga ND7. Terima kasih. Baik, silakan Pak Menteri. Baik, soal ini terima kasih Beluran, kerana soal sempadan ini bukan soal remeh. Saya setuju. Soal sempadan ini soal kedaulatan negara. Dan kita tidak mudah menyerah satu inci, baik laut atau darat atau balah udara sendiri pun. Dalam perbincangan Menteri Pengangkutan dengan Singapura, itu pun masih diteliti, ya. Jadi soal ini kita tangani dengan baik. Betul ada keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ 2002 yang menyerahkan Sipadan Legitan kepada Malaysia, dan saya ingat benar kerana rundingan itu saya diutuskan masa itu berunding dengan Presiden Soeharto, ada rekodnya, dan itu telah membantu menjelaskan sempadan yang sebenarnya, ya. Jadi termasuk apa yang dibicarakan tentang ND6 dan ND7. Baik, kita terikat dengan treaty, Protective Treaty, dan kemudian prosesnya pula kerana dia melibatkan negeri. Kita tak mau ulang apa yang berlaku seperti mana Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih itu penyerahan yang terlalu mudah yang sekarang ini diam oleh rakan-rakan sebelah sana. Ini soal maruah. Kalau kita Beluran rasa terkesan kerana isu Laut Sulawesi, begitu jugalah orang Malaysia seluruhnya dan orang-orang Johor terkesan dengan penyerahan mudah soal Pulau Batu Putih. Mengapa double standard? Mengapa double standard dalam ini? Ya Berhormat, Pulau Batu Putih, Ya Berhormat, Pulau Batu Putih dah buat RCI. Ya. Terima putusan laksana saja. Ya. Itu tak betul. Tuduh kami mati senyap. Ya Berhormat, tak betul. RCI dah tarik balik. Sebab apa tarik balik? Ya, sebab Yang Berhormat, dah dengarlah dulu. Ini jerit dulu. Ini di luar boleh dah jerit dulu. Ini dengar saya dulu. Ya. Kita ambil keputusan kerana dia melibatkan mantan Perdana Menteri, ya, yang umurnya 100 tahun. Apakah dia tak salah? Dia salah. Apakah perlu ambil tindakan? Saya di Jemaah Menteri, saya bersetuju jangan ambil tindakan. Kalau ambil tindakan, Kota Baru yang akan jerit kata kita tidak adil. Tapi saya tanpa melibatkan soal ini kerana umur dah 100 tahun. Salah besar dalam hal ini. Tetapi kita tak payahlah teruskan. Ya Berhormat Speaker, Ya, baik, tak adil sudah. menyebut orang yang tak ada dalam Dewan. Amat tidak adil menyebut orang yang tidak ada dalam Dewan untuk dituduh. Kamu betul? Bukan tuduh. Itu memang perkara yang benar berlaku. Tak. Sebab kami Baik, berada baik. dalam Dewan Undangan Negeri Johor waktu itu. Baik. Balik soal Blok Y dan Blok Z tadi. Ya, teman-teman, sudah kita simak barusan di mana dengan datangnya KRI Gajah Mada, nama baru Giuseppe Garibaldi, ini membuat Indonesia jadi negara dengan kekuatan nomor 4, khususnya
di kapal laut ya. Ini TNI AL-nya Navy. Nah, dengan datangnya kapal induk ini juga bisa membuat gebrakan tidak hanya buat pamer teman-teman, tapi bisa mengancam. Ini luar biasa memang. Saya sangat bangga dengan Pak Prabowo yang sangat luar biasa. Ini mimpi kita semua punya kapal induk. Walaupun ya bekas ya, walaupun hibah, tetap kita syukuri. Negara lain kan nggak punya, Malaysia kan nggak punya. Ini tetap kita syukuri. Yang penting bisa beroperasi, masih bisa menembak ya kapal-kapal induk musuh, kapal-kapal musuh. Kalau misalnya macam-macam di Ambalat, tenggelamkan sajalah Pak Prabowo. Gimana teman-teman? Seneng nggak dengan kabar ini? Coba tulis deh pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.